bahwa pergerakan harga di dalam trading apapun itu terjadi karena adanya transaksi pembelian dan penjualan. Pembelian dan penjualan itu istilahnya perdagangan yang dilakukan oleh institusi besar. Siapa saja institusi besar di dalam trading forex gold online? Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan. Dengan volume besar tentunya, karena mereka memiliki dana besar, sehingga akhirnya membentuk trend. Jadi tidak ada harga spesial atau harga berbeda dari forex gold online. Itu semua standar sama. Walaupun ada perbedaan sedikit antar broker atau antar bursa, tetapi secara prinsip, mau forex gold online, mau forex gold fisik, itu harganya sama, dan pergerakan harga tersebut yang membedakan adalah nilai dari pergerakan harganya. Kalau bicara mengenai gold, dari 1.700 naik ke 1.800, kalau di fisik kita bilangnya naik $100. Tetapi kalau di dalam online, 100 poin itu atau 1000 pip itu nilainya bisa 100 kali lipat kalau leverage-nya 1:100. Nah, yang menggerakkan harga itu adalah transaksi pembelian penjualan. Institusi besar, bukan kita. Ini dasar dari supply and demand. Dengan demikian, volume yang besar atau kecil ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Kalau misalkan terjadi ketidakseimbangan atau imbalance, misalkan supply-nya lebih besar dari demand, supply lebih besar dari demand, saya pakai bahasa Indonesia saja, harga berpotensi turun. Kalau demand lebih besar dari supply, maka harga berpotensi naik. Ini dasar yang harus Anda pahami sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai supply and demand. Nah, kemudian mengenai hukum permintaan dan penawaran itu harus dilihat dari dua sisi. Pertama adalah sisi di mana kita sebagai produsen, di mana kita sebagai penjual atau pabrikan. Sisi supply atau penawaran, jumlah barang yang dijual atau ditawarkan supplier atau produsen pada harga dan waktu tertentu. Ini berlaku hukum penawaran. Jika harga naik, maka itu akan memacu produsen, pabrikan untuk berproduksi, sehingga jumlah barang yang ditawarkan dalam kurung nantinya akan mengalami kenaikan. Jadi kalau harga naik, itu sudah pasti pada akhirnya barang akan banjir karena kenaikan harga merupakan sebuah daya tarik buat produsen, pabrikan, bukan buat kita sebagai konsumen. Makanya memandang hukum penawaran dan permintaan ini harus dari dua sisi. Jangan dari sisi kita sebagai buyer atau konsumen saja, tapi juga kita harus bisa berpikir dari segi produsen atau juga pabrikan atau yang punya barang. Apabila harga turun, tentunya produksi akan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan nantinya akan mengalami penurunan. Nah, sekarang ini yang lebih mudah dipahami karena ini dari segi buyer, konsumen, permintaan, jumlah barang yang dibeli atau diminta buyer pada waktu tertentu. Ini saya cepat saja supaya cukup waktunya. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan tentunya dong. Karena kenaikan harga justru akan membuat daya beli turun. Nah, apabila harga turun, maka jumlah barang diminta nantinya akan mengalami kenaikan. Jadilah yang disebut dengan kurva atau grafik supply and demand, di mana ada 3 titik, ini P, ini price, ini quantity. Kalau ke atas itu berarti semakin mahal, kalau ke kanan ini semakin banyak. Kemudian di sini ada titik equilibrium, di mana terjadi keseimbangan, di mana faktor-faktor lain dianggap tetap. Nah, keseimbangan inilah yang menimbulkan sideways atau konsolidasi atau tidak berhasil membentuk tren. Dari sisi pembeli, jika permintaan turun dan suplai banyak, maka harga akan turun. Dari sisi pembeli, oke.
Oke. Dari sisi penjual, jika permintaan naik, maka supply dan harga akan naik. Dari sini akhirnya terbentuk beberapa pola, dan sebelum kita memasuki pola-pola tersebut, kita samakan dulu persepsi dengan beberapa istilah berikut ya. Pertama yang dimaksud dengan area base. Area base ini adalah keseimbangan atau equilibrium atau balance di mana permintaan penawaran itu mirip atau disamakan, demand sama dengan supply, supply sama dengan sideways. Ini istilah lainnya adalah sideways atau konsolidasi atau ranging. Jadi Anda jangan bingung. Makanya sebetulnya supply and demand itu adalah bagian dari support and resistance. Karena nanti dalam supply and demand itu pada prinsipnya kita akan mencari sebuah area base. Area base itu adalah sideways, konsolidasi, ranging, imbalance, ketidakseimbangan. Supply and demand yang menyebabkan harga lebih bergerak. Bergeraknya kalau naik namanya rally, bullish, uptrend, kalau turun, drop, bearish, downtrend, atau short ya. Ada lagi nih istilahnya short. Saya ulang. Bullish sama dengan uptrend, sama dengan rally, sama dengan long, sama dengan naik. Bearish sama dengan downtrend, sama dengan turun, sama dengan short, sama dengan drop. Itu semua sama. Area base sama dengan equilibrium, sama dengan sideways, sama dengan konsolidasi, sama dengan ranging. Rally terjadi jika permintaan lebih besar dari penawaran. Sementara drop jika permintaan lebih kecil dari penawaran. Nah, ini contoh ya. Supply sama dengan demand. Ini yang disebut dengan area base. Nah, kemudian supply lebih besar dari demand. Penawaran barang banjir, oke. Begitu barang banjir, maka kan harga turun. Harga turun, nanti sampai pada satu saat barangnya sudah sedikit, akhirnya karena barangnya sudah sedikit, demand-nya permintaan mulai naik, maka harga pun akan naik. Begitu harga naik, itu terjadi karena permintaan yang naik, permintaan lebih besar dari supply. Oke, jadi di sini permintaan naik. Begitu permintaan naik, maka pabrikan akan berproduksi, penawaran pun akan naik kan di sini kan, barang banjir. Sampai pada satu titik, akhirnya equilibrium lagi dia, area base lagi. Kemudian karena barang sudah banjir, harga sudah mahal, maka dia akan kembali turun. Permintaannya turun kan? Kemudian supply-nya lebih banyak daripada demand-nya. Nah, ini kan berarti resisten. Kemudian ini berarti support. Makanya supply itu adalah resisten, demand itu adalah support. Dengan demikian, support and resistance dalam hal ini supply and demand adalah area, tetapi support and resistance yang area tidak hanya supply and demand. Dari sinilah terbentuk 4 pergerakan harga, 4 pola pergerakan harga: rally, base, drop. Rally, base, drop, base, rally. Nah, ini ya.
Nah, kemudian, nah ini drop base drop. Nah, kalau kita bicara rally base rally, ini sebetulnya pola pembalikan tren. Kalau kita bicara drop base drop, ini continuation trend. Kemudian drop base rally ini juga reversal, pembalikan tren. Sedangkan rally base rally itu juga adalah penerusan tren atau continuation trend. Nah, ini sebetulnya sama dengan pola pergerakan harga tersebut sama dengan chart pattern. Kalau kita bicara rally base rally atau drop base drop, itu sebetulnya seperti rectangle ya. Nah, ini rectangle nih. Sedangkan rally base drop ini seperti double top atau triple top. Kemudian drop base rally reversal kan, ini double bottom atau triple bottom.